Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buma di sini. Kali ini kita akan bahas tentang lingkaran, ya, khususnya yaitu tentang sudut perpotongan dalam dan luar. Oke, jadi sebelumnya kita udah bahas tentang sudut pusat dan sama sudut keliling. Kalau pusat tuh ujungnya ada di pusat ya. Kalau keliling ujungnya ada di keliling. Nah, kalau dia posisinya seperti ini nih, kayak AFE ini, ngawang-ngawang ya, nggak di pusat, nggak juga di keliling. Nah, ini namanya sudut perpotongan dalam karena dia berpotongannya ada di dalam lingkaran gitu. Cara ngitungnya gimana? Nah, ini sebenarnya banyak banget caranya. Kalau kalian bisa lihat segitiga, bisa juga pakai cara segitiga ya. Nanti dia penjumlahan ini sama ini atau seterusnya. Mungkin ada juga yang masih nggak inget gitu ya kalau itu pelajaran dulu. Nah, ini bisa juga pakai rumusnya aja langsung. Yaitu kalau sudut perpotongan dalam itu tinggal busur yang besar ditambah busur yang kecil bagi 2. Wah, kok tiba-tiba ngomongin busur ya? Padahal sebelumnya kita ngomonginnya sudut pusat sama sudut keliling. Oke, busur itu sebenarnya sama saja dengan sudut pusat. Jadi ini sebenarnya sama saja dengan sudut pusat besarnya. Jadi kalau misalkan dikasih taunya sudut keliling ya otomatis ya kalau mau ke busur ya tinggal kali 2 aja. Terus kenapa kita pakai busur? Karena dari sini kita biar nggak usah bikin sudut pusatnya kayak gini nih. Kalau bikin sudut pusat seperti ini kan cukup merepotkan ya. Maksudnya nanti malah kayak menutupi maksudnya sudut-sudut yang lain, sudut yang ditanyakan. Nah, daripada bingung sudut pusatnya seperti ini bikin garis tambahan, lebih baik taruhnya di busurnya aja gitu. Jadi tujuannya sebenarnya besarnya sama seperti sudut pusat tapi naruhnya di busurnya atau di pinggir lingkarannya aja gitu ya. Kalau AFE, sudut AFE itu tinggal sudut yang busur yang besar tambah busur yang kecil bagi 2. Jadi ada busur AE ya. Habis itu ada yang busur kecilnya itu berarti ada busur BD itu dibagi 2. Nah, berlaku juga kebalikannya. Kebalikannya maksudnya sebelahnya. Jadi kalau yang ini, yang bagian pink ini, ya dia juga sama, busur yang besar tambah busur kecil bagi 2. Berarti ini ada AB, satunya lagi berarti ada DE. Berarti tinggal AB ditambah DE dibagi 2 gitu. Ya, nah itu kalau dia perpotongan di dalam. Kalau perpotongan di luar gimana? Maksudnya apalagi tuh perpotongan di luar ya. Perpotongan di luar tuh contohnya seperti ini. Kalau kita lihat ini ada sudut C nih di sini ya. Ini jadi ada tali busur AB, terus diterusin aja gitu ya sampai ketemu di C sini. Nah, ini juga ada tali busur D, EDE. Nah, ini diterusin lagi. Nah, ketemu juga nih di C. Gitu, itu ya. Nah, ini yang namanya C ini dia namanya sudut perpotongan luar. Rumusnya gimana? Kalau tadi perpotongan dalam yaitu si AFE itu adalah tinggal busur besar tambah busur kecil bagi 2. Kalau perpotongan luar itu tinggal dikurang. Jadi tinggal busur besarnya yaitu AE dikurang busur kecilnya yaitu BD dibagi 2 gitu. Nah, nanti habis itu berikutnya ada lagi ya, ini ngomongin perbandingan panjang. Sebenarnya ini basicnya dia asalnya dari kesebangunan, tapi kita langsung pakai aja ya. Lagi-lagi kalau kita ngomongin yang ada di dalam nih garisnya, ini ada AF. Maka kalau AF ini aku gambar sini, aku tulisin sini, AF dikali DF itu akan sama dengan silangnya nih, atau FE kali BD gitu ya. Kok kali BD sih, kali BF kali EF gitu ya. AF kali DF sama dengan EF kali BD. Nah, kalau untuk yang perpotongan luar, nariknya dari ujung nih. Jadi CB dikali dari sini sampai belakang nih CA gitu ya, akan sama dengan yang ini CD kali dari C juga nariknya sampai belakang CE gitu. Ya, itu juga asalnya juga sama dari kesebangunan juga, tapi kita nanti tinggal pakai aja lah ya. Ini ya, 2 rumus ini. Nah, ini ya contohnya. Jadi ini ada sudut 42 derajat, terus di sini ada 18 derajat, di sini ada sudut X. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X-nya ya. Nah, sekarang caranya adalah kita pindahkan ke busur masing-masing sudutnya. Yang bisa pindah ke busur itu hanya sudut pusat atau sudut keliling ya. Jadi kalau kita lihat yang termasuk sudut pusat itu nggak ada di sini karena pusatnya di sini ya, nggak ada sudut yang dibikin dari sini. Adanya yang 42 derajat ini nih. 42 derajat ini dia adalah sudut keliling. Jadi kalau pindah busur ya, kalau dari keliling itu tinggal dikali 2.
Berarti kalau di sini 42, berarti di sini busurnya jadi 84 karena tinggal dikali 2, gitu ya. Oke. Terus yang 18 ini. Nah, 18 ini dia juga sudut keliling nih karena ujungnya ada di keliling. Sama ya, tinggal pindahkan ke busur. Busur tuh ini kita lihat nih kakinya nih ya. Kalau bingung ya, busur tuh ini dia 18 dibentuk sama dua garis ini. Nah, ujungnya di keliling di lingkarannya di ujungnya di sini nih, kelilingnya. Berarti ini busurnya gitu ya, asal busurnya. Kalau di sini 18, di mana 18 ini adalah sudut keliling, pindah ke busur dikali 2, maka ini jadi 36 derajat. Itu sudah dipindahkan sudut ke busur sudah. Apakah X-nya bisa dipindahkan? Nah, X ini dia bukan sudut pusat, bukan juga sudut keliling, tapi ngatung-ngatung begini nih, atau namanya adalah sudut perpotongan dalam ya. Jadi kalau sudut perpotongan dalamnya jangan dipindahkan, dia tetap biarin aja gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Oke, habis itu kalau sudah kita pindahkan diapakan? Hitung menggunakan rumus. Nah, X ini kebetulan dia di sini adalah sudut perpotongan dalam ya, tadi ya seperti aku sampaikan sebelumnya, dia bukan pusat, bukan juga keliling karena ini ujungnya nggak di pusat, nggak di keliling juga. Berarti langsung kita pakai rumusnya saja, yaitu di mana ya jawaban gitu ya. X sebagai sudut perpotongan dalam itu dia akan sama dengan busur yang besar. Busur yang besar tuh berarti di sini ada 84-nya. Ya, habis itu ditambah busur yang kecil. Busur yang kecil berapa nih? Oh, 36. Habis itu jangan lupa ini kita bagi 2. Gitu. Ya. Oke, berarti ini jadi 120. Habis itu dibagi 2 ya. Berarti dapat X-nya sama dengan 60 derajat. Oke, ini kita langsung aja ke contoh soal yang pertama ya. Nah, ini disuruh tentukan nilai X dan Y-nya. Nah, ini caranya nih. Pindahkan sudut ke busur. Tadi aku bilang ya, karena kalau kita bikin sudut pusatnya itu cukup merepotkan. Nah, tapi ini yang pindahin ke busur itu memang sudut pusat sama sudut keliling ya. Jangan sudut perpotongan dalam atau sudut perpotongan luar. Kalau dipindahin tuh mereka nggak akan bisa sih. Oke, kalau kita lihat di sini yang sudut sudut pusat sudut keliling di sini ada sudut 54 derajat. Busurnya adalah yang ini. Misalkan aku tulis dulu deh huruf-hurufnya biar nggak bingung ya nanti ngomongin siapa ini ya kan, A B C. Misalkan ini D, terus ini E, terus di sini F gitu ya. Oke, di sini ada sudut 54 derajat nih sudut D-nya nih. Nah, ini kita jangan tulis di keliling seperti ini, pindahin dia ke busur. Kakinya tuh ada di A. Ini ya, ada di E. Berarti dari sini kita tahu dia asal busurnya adalah busur AE. Berarti kalau itu 54 ya, maka busur AE-nya gimana? Tinggal kali 2. Karena dari keliling ke busur itu dikali 2 caranya. Berarti ini jadi 54 kali 2 gitu ya. Atau hasilnya adalah 108 derajat. Nah, itu busur AE-nya. Oke, habis itu ada lagi nggak yang dikasih tahu? Oh, ini adalah X. X-nya jangan dipindah. Karena X ini dia adalah justru sudut perpotongan dalam. Ya, kalau perpotongan dalam sama perpotongan luar nih 30 derajat itu nggak bisa kita apa-apain. Karena dia tadi ya, dia bukan sudut pusat, bukan sudut keliling. Jadi itu nanti langsung masuk rumusnya aja. Oke, habis itu di sini ada Y. Nah, Y ini juga sama, dia sudut keliling. Busurnya asalnya dari BD. Berarti kalau di situ Y buat ke BD-nya, Y ini sudut keliling ya. Berarti kalau ke BD itu tinggal dikali 2. Berarti Y kali 2 maka hasilnya 2Y. Kok dalam variabel nggak masalah ya. Udah deh, kita tinggal lihat aja yang diminta nilai X sama Y-nya. Kira-kira mana duluan yang bisa kita kerjain. Oke, gini. Kalau kita mau pakai rumus sudut perpotongan dalam, berarti sudut AFE gitu ya. Itu akan sama dengan busur besar ditambah busur kecil bagi 2. Artinya busur besarnya adalah AE, busur kecilnya adalah BD. Habis itu ini caranya dibagi 2. Nah, masalahnya sudut AFE ini adalah X. Kita belum tahu ya, kita nggak punya. AE-nya busurnya kita punya. Oke, BD itu juga masih dalam bentuk Y, alias kita juga nggak punya berarti BD-nya. Berarti kalau kita menganalisa dari sudut perpotongan dalam duluan, ini kita nggak bisa dapat jawaban ya. Makanya kita analisa dari sudut perpotongan luarnya dulu. Berarti ada sudut ACE, ya itu perpotongan luarnya sama.
Busur besar, tapi kali ini dikurang ya. Busur besarnya dia adalah AE, busur kecilnya di situ adalah BD. Habis itu dibagi 2. Nah, kita lihat ACE-nya sudut perpotongan luarnya punya di sini. Kita punya ACE. AE juga punya. Nah, dari sini BD-nya pasti kita bisa dapat ya, karena ACE punya, AE-nya punya, pasti busur BD-nya bisa dapat. Oke, berarti sudut ACE-nya berarti di situ adalah 30 derajat. Ya, busur AE-nya di situ adalah 108. Busur BD-nya tadi kita nggak punya, tapi kita tulis di situ dia sebagai 2Y. Ya, karena sudut kelilingnya di situ adalah Y. Makanya sudut busurnya yang kita taruh di busur itu 2Y karena dikali 2 kalau asalnya dari keliling ya. Tapi kalau asalnya dari pusat gak usah dikali. Karena sudut busur itu sama kayak pusat. Duanya pindah kiri, caranya dikali. Berarti 30 kali 2 sama dengan 108 dikurang 2Y. Berarti ini jadi 90. 108-nya pindah kiri, jadi dikurang. Ini sama dengan minus 2Y. Berarti ini jadi minus 18 sama dengan minus 2Y. Maka kalau mau cari Y tinggal min 18 dibagi sama min 2-nya. Ya, berarti dari sini kita dapat Y-nya sama dengan 9 derajat. Oke, gitu. Ya, berarti artinya kita udah punya sudut BD-nya yang 2Y ini bisa kita cari berarti ya. Sudut AFE itu adalah yang diminta, yaitu adalah X-nya. AE adalah 108 derajat. BD-nya tadi adalah 2Y, berarti tinggal 2 dikali Y-nya adalah 9. Oke, ini dibagi 2. Berarti ini jadi 108 ditambah 18, habis itu bagi 2. 108 tambah 18 itu berarti jadi 126. Habis itu kita bagi 2 berarti dia jadi 63. Gitu, berarti X-nya sama dengan 63 derajat, Y-nya akan sama dengan 9 derajat. Gitu. Oke, nah ini kalau soal berikutnya nih, kita nih ngomongin perbandingan nih ya, kalau yang seperti ini nih. Dikasih tahu nih AE-nya adalah 12. Habis itu dikasih tahu lagi EC-nya adalah 4. BE-nya adalah 6. Aku tulis aja deh di sini ya, jawaban gitu ya. Oke, dikasih tahu tadi AE sama dengan 12 ya. CE-nya sama dengan 4. Habis itu terakhir BE-nya sama dengan 6. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah DE-nya berapa? Udah, kalau udah terus diketahui ya tinggal gunain rumusnya aja. Masih ingat rumusnya? Tinggal nyilang aja nih. AE kali CE gitu ya akan sama dengan BE kali DE. Gitu. Kita masukin aja lah. Kita tulis aja langsung. AE kali CE sama dengan BE kali DE. Kita tinggal masukin angkanya, berarti AE-nya 12, CE-nya adalah 4, BE-nya adalah 6, DE-nya yang diminta. Oke, 12 kali 4, 48. 6-nya langsung pindahin aja lah ke kiri ya. Caranya dibagi, langsung dapat nih kita DE-nya. Maka 48 bagi 6, itu hasilnya adalah 8. Jadi DE-nya itu adalah 8 cm. Gitu. Oke, nah ini yang berikutnya. Ini juga sama nih. Ya, AB-nya di sini 6. Habis itu di sini BC-nya adalah 10, habis itu CD-nya adalah 8, yang ditanya adalah DE-nya nih. Ini yang ditanya. Oke, langsung aja tulis dulu diketahuinya lagi, nggak apa-apa kita salin gitu ya. Tadi dikasih tahu AB sama dengan 6 ya, BC sama dengan 10, CD-nya sama dengan 8, yang ditanya adalah DE. Nah, rumusnya gimana? Nah, ini hati-hati. Kalau mau bikin rumus yang perpotongan luar, dia agak-agak menjebak gitu ya. Semuanya itu harus ngambil dari CE. Bukan CE, harus ngambil dari C pusatnya ya. Jadi CB dikali CA. Gitu ya. Jangan CB kali BA, bukan, tapi pusatnya di C-nya. Jadi CB kali CA akan sama dengan CD dikali CE. Gitu. Jadi semuanya sumbernya dari C. Berarti CB kali CA tadi sama dengan CD dikali CE. Gitu ya, kita masukin berarti CB-nya berapa? CB-nya 10. CA-nya berapa? Di sini nggak ada keterangan CA, tapi kalau di garis gambar kelihatan ya CA-nya nih. Dari sini sampai sini. Kalau CB-nya 10, BA-nya 6 ya berarti CA-nya tinggal 10 tambah 6 atau dia adalah 16
ya. CD-nya adalah 8. Nah, ini CE yang kita punya, yang ditanya DE. Nggak apa-apa, tulis aja dulu CE. Kenapa? Karena nanti kalau kita tahu CE, ya, untuk cari DE itu tinggal dikurangin aja. Gitu ya. DE itu akan sama dengan CE kurang CD. Oke, dari sini berarti 10 kali 16 adalah 160. 8-nya langsung pindahkan kiri, jadi dikurang. Maka dari sini kita dapat CE-nya adalah 20 cm. Ya, berarti kalau CE-nya 20, maka gitu ya, DE-nya tadi sudah disampaikan. DE itu adalah hasil pengurangan antara CE dengan DC atau CD. Nih ya, dari gambarnya kelihatan ya, CE, ini DE-nya, maka tinggal CE kurang DC-nya. Oke, CE-nya tadi kita dapat 20, CD-nya adalah 8. Maka dari sini kita dapat DE-nya adalah 12 cm gitu. Oke, kali ini sampai di sini dulu tentang sudut perpotongan dalam dan luar. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.